Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ahlan wa marhaban bikum jami'an fi hadzal liqa' al-mutajaddid min liqa'atina ma'ana wa ma'a fiqih ibadah. Jumpa lagi dengan para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN. Untuk pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan yang keempat dari rangkaian perkuliahan daring kita pada semester ini. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang fikih toharah. Fikih artinya paham hukum-hukum syariat, toharah artinya bersuci. Jadi dengan materi ini diharapkan nanti kita paham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan toharah atau bersuci, yang merupakan salah satu dari rangkaian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagai muqaddimah kita pada pertemuan ini, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya toharah atau bersuci adalah salah satu ibadah mahdhah yang ada tata cara khusus mengenai pelaksanaannya dan bagaimana kita melakukannya. Toharah juga merupakan ibadah yang merupakan wasilah atau perantara untuk menuju kepada ibadah lainnya yang merupakan ghayah. Misalnya kita berwudu atau kita mandi atau kita tayamum, itu adalah merupakan wasilah kita untuk menuju ibadah-ibadah yang lain seperti sholat baik wajib maupun sunnah, membaca Al-Quran, tawaf, menyentuh mushaf, dan lain sebagainya. Jadi toharah merupakan ibadah wasilah. Oleh karena itu dalam pembahasan kitab fikih, pembahasan toharah ini diletakkan dalam bab-bab pertama atau bab-bab awal, yaitu kitab toharah. Toharah juga sebenarnya bertujuan mensucikan zahir seseorang atau toharah zahiriyah atau lahiriah, dan juga toharah bertujuan mensucikan batin seseorang, yaitu toharah batiniyah. Maka jika ibadah pada awalnya baik, maka akhirnya juga baik. Jika baik toharahnya, maka ibadah lainnya juga akan baik. Kalau dalam perkataan sebagian ulama, ada yang mengatakan bahwasanya
idza asyraqat al-bidayah asyraqat an-nihayah. Dan juga ketika Sayyidah Nafisah, salah satu anak yang hidup dan sezaman dengan Nabi, ketika dengan Imam Syafi'i yang sezaman dengan Imam Syafi'i, ketika Sayyidah Nafisah ditanya bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i, beliau menjawab kana yuhsinu. Beliau Imam Syafi'i adalah orang yang membaguskan atau menyempurnakan dalam berwudu. Karena wudu adalah tahapan awal yang ditempuh oleh seorang untuk menuju kepada ibadah yang lain. Jika wudunya baik dan sempurna, maka ibadah-ibadah lainnya pun akan baik dan sempurna. Selanjutnya, untuk pengertian toharoh, kalau kita lihat secara bahasa, toharoh yang sering diartikan dengan bersuci berasal dari bahasa Arab toharoh, yang merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara lahir dan batin. Sedangkan mensucikan diri secara batin saja diistilahkan sebagai tazkiyah atau tazkiyatun nufus. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Itu adalah yang dimaksud dengan tohara batiniyah, yaitu tazkiyah. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaiannya, dan tempatnya dari najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Dalam ayat lain di dalam surat Taubah, Allah juga berfirman, "La taqum fihi abada, lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin." Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya, yakni masjid diror atau masjid tandingan. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu, wahai Nabi, sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suci dan bersih. Wa yuhibbul
mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Itulah redaksi Al-Quran yang intinya adalah menyatakan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang bersuci. Adapun Thaharah sendiri dalam bahasa Arab adalah juga bisa diucapkan atau diistilahkan dengan redaksi lain, yaitu an-nadhafah, yang berarti kebersihan. Makanya sering kita mendengar kata-kata bijak yang kebanyakan orang menganggapnya sebagai sebuah hadis, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tapi itu bukanlah hadis. Sedangkan yang hadis yang sesuai sejalan dengan makna ini adalah at-tahuru syatrul iman. Ini juga hadis. Ini adalah hadis yang sesuai. At-tahuru syatrul iman. Itu at-taharah adalah bagian dari iman. Secara bahasa, taharah artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian secara istilah, taharah ini diartikan sebagai menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya, menggunakan air atau tanah yang bersih. Taharah dibagi menjadi dua, seperti yang disebutkan tadi, yaitu secara batin dan secara lahir. Keduanya termasuk di antara cabang keimanan. Taharah batiniyah ialah mensucikan diri dari kotoran kesyirikan, dosa, dan kemaksiatan dari dalam diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh, iman dan amal soleh. Adapun taharah lahiriyah atau zahiriyah adalah mensucikan diri dengan menghilangkan hadas dan najis. Sedangkan secara istilah para ulama dan fuqaha mengatakan bahwasanya taharah itu bukan semata-mata kebersihan dalam arti bebas dari kotoran. Taharah dalam istilah para ahli fikih adalah ibaratun an ghusli a'dha'in mahsusatin bisifatin mahsusah, atau raf'ul hadas wa izalatul najas. Itu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau najas. Taharah, kalau kita lihat kedudukannya, menduduki masalah penting dalam agama Islam. Boleh kita katakan bahwa tanpa adanya taharah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima.
Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak. Tanpa thaharah ibadah tidak akan sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diterima, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan atau sia-sia belaka. Adapun mengenai karakteristik atau khosais daripada thaharah, yang pertama, thaharah adalah merupakan ibadah ritual atau ibadah mahdoh. Melakukan thaharah pada hakikatnya bukan sekedar menjaga kebersihan. Sebab kebersihan itu tidak selalu identik dan selaras dengan kebersihan. Sebab thaharah tidak selalu identik dengan kebersihan, meskipun banyak persamaannya di antara keduanya. Dalam syariat Islam, segala hal yang terkait dengan membersihkan diri dari segala bentuk najis, baik di badan, pakaian, atau tempat ibadah, termasuk ke dalam thaharah. Termasuk juga segala bentuk ritual, contohnya wudu, mandi jinabat, tayamum, istinja, istijmar, dan sejenisnya juga termasuk ke dalam ibadah ritual yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Adapun sebagian dari ritual thaharah itu ada yang hukumnya wajib sehingga berdosa bila ditinggalkan. Sebagian lagi ada yang hukumnya sunnah sehingga mesti tidak berdosa bila ditinggalkan, namun seseorang akan merasa rugi karena tidak mendapatkan pahala. Dan sebagian lainnya berstatus sebagai syarat sah dari ritual ibadah lainnya, di mana tanpa ritual thaharah itu tidak dikerjakan, maka ibadah lainnya itu tidak sah dikerjakan. Atau dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna suatu kewajiban, maka sesuatu itu pun hukumnya juga wajib. Salat yang merupakan suatu kewajiban tidak akan sempurna dan sah tanpa adanya wudu, maka wudu pun status hukumnya adalah wajib. Karakteristik yang kedua daripada thaharah adalah tidak bisa diukur dengan logika, nalar, ataupun perasaan. Thaharah adalah bentuk ritual karena untuk menetapkan sesuatu itu suci atau tidak suci justru tidak ada alasan logis yang masuk akal. Kesucian atau kenajisan itu semata-mata ajaran ritual dan kepercayaan resmi yang sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sah. Bersih itu lawan dari tidak kotor, tidak berdebu, tidak belepotan lumpur, tidak tercampur keringat, tidak lusuh, tidak terkena polusi, dan seterusnya. Sedangkan istilah suci bukanlah kebalikan dari suci itu kebalikan dari najis. Segala yang bukan najis atau yang tidak terkena najis adalah suci. Debu, tanah, lumpur, keringat, dan sejenisnya dalam rumus kesucian fikih Islam bukanlah benda-benda najis. Artinya, meski tubuh dan pakaian seorang kotor berdebu, terkena lumpur atau tanah becek, belum tentu berarti tidak suci. Karakteristik yang ketiga adalah bersumber dari Quran dan Sunnah. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Rujukan dalam masalah thaharah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan bukan logika atau perasaan. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan suatu benda itu najis, maka kita tidak akan mengatakan sebaliknya. Dan apa-apa yang tidak disebutkan oleh keduanya sebagai najis, tentu kita juga tidak bisa mengatakan sebagai sesuatu yang najis. Sebab najis itu tidak ada rumus kimianya. Karena najis bukan unsur atau atom dengan jumlah elektron tertentu. Najis juga bukan senyawa kimia, juga bukan emulsi atau suspensi. Sebab sekali lagi ilmu tentang najis bukanlah ilmu kimia. Najis juga bukan ditetapkan berdasarkan rasa jijik, rasa jorok, rasa tidak suka, atau mengandung bakteri tertentu atau tidak. Dengan kata lain, rumus kimia najis adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga yang namanya wudhu dan mandi janabah bukan sekedar cuci muka, sebab wudhu adalah ritual ibadah yang ditetapkan lewat ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Adapun pembagian daripada jenis toharoh, yang pertama, toharoh itu bersuci dari sesuatu yang tidak suci. Dan sesuatu yang tidak suci itu bisa kita bagi menjadi dua macam jenis. Pertama, ketidaksucian yang bersifat fisik, yaitu najis yang dapat kita lihat, kita rasakan, kita cium aromanya atau baunya, atau kita lihat warnanya. Yang kedua, ketidaksucian yang bersifat hukum, yaitu hadas. Tidak kelihatan, tidak bisa diindra. Jadi thaharah itu pada hakikatnya adalah mensucikan diri
dari najis atau dari hadas. Toharoh dari najis sering diistilahkan dengan toharoh haqiqiyah. Sedangkan toharoh dari hadas sering disebut dengan istilah toharoh hukmiyah. Toharoh dari najis. Toharoh dari benda najis itu artinya bagaimana tata cara ritual yang benar sesuai dengan ketentuan syariat untuk bersuci dari benda-benda najis yang terkena, baik badan, pakaian, atau tempat ibadah. Adapun mengenai jenis najis, para ulama dan fuqaha sudah membagi bahwasannya najis itu terbagi menjadi berbagai kriteria. Yang paling umum, najis dibagi berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikannya, yaitu najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Najis ringan atau najis mukhafafah adalah najis yang cara mensucikannya terlalu ringan, yaitu sekedar dipercikan air saja. Sedangkan najis sedang atau mutawassithah adalah najis yang umumnya kita kenal, bisa hilang apabila telah dilakukan berbagai macam cara, seperti mencuci dan sebagainya, sehingga 3 indikatornya hilang. Ketiga indikator itu adalah warna, rasa, dan aroma. Yang ketiga adalah najis yang berat atau mughaladzah. Adalah najis yang tata cara ritual yang dibutuhkan untuk mensucikannya terbilang cukup berat. Tidak cukup hanya hilang ketiga indikatornya saja, tetapi harus dicuci secara ritual sebanyak 7 kali dengan air, di mana salah satunya harus menggunakan debu atau tanah, yaitu najis mughaladzah, najisnya babi dan anjing. Sedangkan tata cara mensucikan najis sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, di antaranya adalah dengan menyiram atau memercikkan, mencuci, mengeringkan, memberikan tambahan air yang banyak, mengelap dengan kain, mengkeset-kesetkan ke tanah. Itulah di antara tata cara mensucikan najis. Dipercikkan, disiram, dicuci, atau dikeringkan, atau diberi tambahan air yang banyak, atau dielap dengan kain, atau dikeset-kesetkan ke tanah. Misalnya dalam bagan atau skema ini kita melihat bagaimana pensucian najis itu. Di sini ada 2, mensucikan najis dan mensucikan apa yang terkena najis. Kalau sesuatu yang najis bisa menjadi suci dengan 2 jalan, yaitu samak, yaitu kulit binatang yang disamak atau dibersihkan. Yang kedua dengan istihalah, artinya berubah dengan sendirinya. Misalnya arak yang ketika dibiarkan berubah dengan sendirinya menjadi cuka.
berarti menjadi suci. Yang asalnya najis menjadi suci. Adapun benda yang terkena najis, maka tata cara mensucikannya tadi adalah dengan cara dicuci, disiram, ditambah air, dikerok atau dikerik, kemudian dikesetkan ke tanah atau dilap atau dijemur. Yang kesemuanya itu akan bisa menghilangkan indikator daripada najis yang 3 tadi, yaitu warnanya, aromanya, dan rasa atau baunya. Yang kedua adalah toharoh dari hadas. Yang pertama toharoh dari najis, yang kedua adalah dari hadas. Bertoharoh dari hadas adalah tata cara ritual yang juga didasarkan pada syariat Islam tentang bersuci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas aswar maupun hadas besar atau hadas akbar. Para ulama sepakat untuk membagi hadas menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Masing-masing terjadi bila terjadi hal-hal tertentu. Hadas kecil misalnya keluar angin, buang air besar atau kecil, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, dan sebagainya. Adapun hadas besar seperti haid, wiladah, nifas, keluar sperma, mimpi basah, dan bersenggama atau jima. Adapun tata cara menghilangkan hadas seperti yang disebutkan oleh para ulama fikih ada 3 macam. Yang pertama adalah wudu. Ritual ibadah ini tujuan dan fungsinya khusus untuk mensucikan diri dari hadas kecil saja. Maka niatnya nawaitu nawaitul wudu'a raf'il hadasil asghar. Yang kedua, cara menghilangkan hadas adalah dengan ghusl atau mandi junub, mandi janabah. Ritual ini berfungsi untuk mensucikan diri dari hadas besar, juga sekaligus berfungsi untuk mengangkat hadas kecil juga. Sehingga seseorang yang sudah melakukan mandi jinabat pada dasarnya tidak perlu lagi berwudu. Yang ketiga adalah tayamum. Ritual ini adalah sebagai pengganti. Sedangkan wudu dan ghusl adalah asli atau asal. Sedangkan yang tayamum ini adalah sebagai badal atau pengganti. Ritual ini hanya boleh dikerjakan tatkala tidak ada air sebagai media untuk berwudu atau mandi janabah, atau karena sakit yang jika sakit itu terkena air akan menjadikannya menjadi parah atau bahkan membahayakan dan menimbulkan madharat. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu atau tanah yang berfungsi mensucikan diri dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kalau wudu, sebagaimana rukun wudu itu yang dibasuh atau diusap dengan air
itu jumlah anggotanya adalah 4. Itu wajah, 2 tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan untuk tayamum, maka cukup hanya 2 anggota saja yang diusap dengan debu, yaitu wajah dan tangan. Karena statusnya, posisinya sebagai pengganti atau badal, maka cukup 2 saja mewakili anggota-anggota tubuh manusia. Sedangkan kalau wudhu yang dibasuh atau yang dikenai air adalah 4 anggota sebagaimana disebutkan dan dijelaskan dalam ayat-ayat Toha. Dari skema ini kita bisa melihat dan menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum tentang toharoh, mulai dari jenisnya, kemudian tata cara mensucikan diri dari najis dan hadas. Di sini toharoh ada 2, hakikiyah dan hukmiyah. Hakikiyah kalau berupa najis, kalau hukmiyah kalau berupa hadas. Cara mensucikan najis adalah seperti yang disebutkan tadi. Cara mensucikan diri dari hadas juga seperti yang disebutkan tadi. Ada wudhu, ada mandi, dan sebagai gantinya ketika terjadi keadaan darurat, maka penggantinya adalah tayamum. Kalau kita membuat skema besar mengenai toharoh, maka diawali dengan toharoh tadi, batiniyah dan badaniyah atau jismiyah. Toharoh batiniyah mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan fikir, mensucikan akal. Sedangkan jismiyah atau lahiriah adalah mensucikan fisik kita, baik dari hadas maupun dari najis. Itu pembahasan dan materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan selanjutnya bisa diteruskan dengan diskusi melalui kolom diskusi dengan chat dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.